Jadi pemilu itu bukan soal nyoblos, Ah, karena nyoblos itu cuma 5 menit, 5 menit, tapi afternya kan 5 tahun ke 5 tahun. depan. Nah ini ditentukan oleh before. Gitu. Jadi menurut saya, Halo guys, para sahabat Maranatha di mana saja teman-teman berada, senang kembali bersua. Ya. Seorang tamu istimewa yang tentu sudah tidak asing lagi untuk teman-teman, ya, Kang Wawan, seorang eh, pendakwa moderasi beragama, tapi juga seorang pelintas batas, aktif dalam berbagai kegiatan lintas iman, menjadi salah satu tokoh muda, ya, penggerak, ya, gerakan lintas agama di Indonesia dan di Jawa Barat pada khususnya. Hari ini Kang Wawan akan berbincang bersama dengan saya seputar kesiapan kita memasuki pemilu 2024 dan bagaimana kita mengatasi politik identitas yang biasanya laris manis kalau pemilu sudah dekat. Selamat datang Kang Wawan. terima kasih Hatur Pak Pendeta. nuhun, Dengan senang hati Pak kembali Pendeta. lagi ke Senang sekali di sini. studio ini. Pak Pendeta, Gimana, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Pendeta baik-baik juga ya? Puji Mhm. Tuhan, sehat-sehat Ya, Kang Wawan. Pak Pendeta, tadi pas Pak Pendeta sapa sahabat Maranatha itu serasa di NU. Karena di NU juga memanggil sesama kawan itu sahabat. Sahabat. Di PMI itu panggilan antar teman itu sahabat. Jadi mungkin ini NU cabang Maranatha ya. Ya. Iya, memang Hmm. panggilan sahabat itu lebih akrab, lebih Iya, egaliter, ya, lebih dekat juga ya. lebih dekat gitu. Jadi kalau kita akrab, kita dekat, Hmm. rasanya kita nggak perlu apa Itu ya, itu seperti menghilangkan skat senior junior ya. senior Memang junior. kita ini yang menganut tidak ada senioritas. Tapi junioritas biasanya tetap ada, Bapak. Senioritas nggak ada tapi junioritas tetap. Sarua tuh. Kang Ya, Wawan, gini, ya Bapak. eh, memasuki pemilu, ya, sebentar Ya, lagi kita akan ya. masuk dalam euforia pemilu 2024 ya, sudah dekat. 2024. Gitu. Impian Kang Wawan untuk pemilu 2024 ini seperti apa? Kita kan pengen pemimpin-pemimpin Ya, yang bagus, betul, intelektualitasnya betul. bagus, integritasnya, ya, tapi Ya, juga punya jiwa eh, toleransinya itu tinggi. iya. Ada harapan nggak untuk Ya, untuk tentu Pak Pen. melahirkan Kan sosok-sosok pemimpin yang demikian di 2024? ya tentu harus punya harapan karena selain harapan kita nggak punya apa-apa lagi. Pak Pen, sekarang ini kan musim nih Nah, foto yang before after gitu. oke. Nah, saya kira dalam pemilu juga begitu ya. Harus kita perhatikan bagaimana before dan after. Afternya. Jadi pemilu itu bukan soal nyoblos, Ah, ah, karena nyoblos itu cuma 5 menit, 5 menit, tapi afternya kan 5 tahun ke 5 tahun. depan. Nah ini ditentukan oleh before. Gitu. Jadi menurut saya, ya harapannya ya, pemilu itu berjalan baik before, hari H, dan after gitu. Tentu saja idealnya kita ingin pemimpin yang tadi Pak Pendeta sampaikan, punya intelektualitas, punya integritas gitu ya. Ya kita kan kalau berharap boleh sangat maksimal. Tapi ya nanti kita lihat realitas politik, tetapi yang penting di before, hari H, dan after itu ada hal yang lebih penting Pak Pendeta. Jadi saya diajari oleh Gus Mus, Kiai Mustafa Bisri, sepupunya Gus Dur. Karena kan kita ini ABG Pak. Pak Pen juga ABG ya.
anak buah Gus Dur. Nah, Gus Mus itu bilang begini, Pak Ben. Politik itu ada 3 sebetulnya. Satu politik kekuasaan yang nanti di elektoral itu 2024. Tapi sebenarnya ada 2 lagi, politik kebangsaan dan politik kerakyatan. Nah, politik kebangsaan ini adalah berbagai upaya untuk tetap menjaga keragaman berbangsa kita. Nah, yang politik kerakyatan itu adalah upaya untuk memperjuangkan bahwa distribusi pembangunan itu sampai ke seluruh rakyat. Ini keadilan sosial. Nah, jadi sebetulnya kita-kita nih dalam konteks Gusmus, kita politisi juga. Tapi mungkin saya bermain di politik kebangsaan. Tetap ya dengan Pak Pen juga ya. Saya di kerakyatan. Tetap merajut ya. Ada juga yang di politik kerakyatan. Jadi sebetulnya semua orang berpolitik. Kan memang manusia itu homo politikan. Makhluk yang berpolitik. Hanya mungkin kita ini tidak memilih politik kekuasaan. Dan orang juga banyak memburunya politik kekuasaan. Padahal peran di 2 politik ini juga penting sebetulnya. Politik kebangsaan dan politik kerakyatan. Gitu, nah, ini menarik ya teman-teman dari apa yang dikatakan oleh Kang Wawan tadi bahwa manusia itu sebenarnya makhluk politik. Dan kalau kita mau jujur, hidup kita sehari-hari itu kan ditentukan oleh politik. Betul. Mau beli cabai, mau beli bawang, anak mau sekolah, ya semuanya itu ditentukan oleh regulasi. Betul. Dan regulasi itu adalah sebuah produk politik. Nah, dengan kata lain kita sebenarnya nggak punya pilihan untuk tidak berpolitik. Bahkan tidak berpolitik itu pun sebenarnya satu sikap politik juga. Ya, betul. Nah, karena itu teman-teman, kalau tadi Kang Wawan sampaikan misalnya dari 3 perspektif politik dari Gusmus itu ada politik kekuasaan, kebangsaan, kerakyatan. Nah, ini kan tinggal kita mau memilih. Gitu. Nah, saya tertarik untuk yang kedua, politik kebangsaan. Nah, dalam rangka pemilu ini, Kang Wawan, kita selalu lihat ada tren ya politisasi SARA ya. Padahal SARA itu kalau nggak salah itu dulu pemain sidul anak sekolah. Ya, suku, agama, ras dan golongan ini selalu dipakai ya untuk mendongkrak suara. Gitu ya. Nah, bagaimana politik kebangsaan ini dibangun untuk mengcounter politik kekuasaan yang cenderung menghalalkan segala cara termasuk politisasi SARA. Nah, kalau Kang Wawan lihat kenapa sih politisasi SARA itu bisa terus dipakai dan laku di Indonesia? Dan upaya untuk kita mengurangi lah ya, kalau kita nggak bisa menghapus total ya, kira-kira apa yang resepnya yang perlu kita buat? Saya pernah mendengar Romo Magnisuseno juga menjelaskan tentang ini dari pendekatan psikologis. Jadi misalnya agama itu sesuatu yang sangat integral ada di dalam diri manusia dan bisa menggerakkan seseorang. Nah, selain agama juga kita digerakkan oleh identitas kedaerahan kita. Mungkin ada kecenderungan orang Ambon main dengan orang Ambon, orang Sunda berkumpul dengan orang Sunda. Tetapi sebetulnya kalau kita bisa menghayati Sumpah Pemuda 1928, kalau kita bisa menghayati itu, sebetulnya semua udah lebur, Pak. Kita sudah jadi pemuda Indonesia, gitu. Ini kan konteks kebangsaan, gitu. Jadi saat berangkat dari rumah masing-masing sebagai Yong Java, Yong Celebes, Yong Ambon. Tetapi begitu sudah Sumpah Pemuda, kita jadi Yong Indonesia. Nah, seharusnya kita tetap menghayati itu. Kalau sekarang ini kita kembali jadi pemuda masing-masing daerah, itu kemunduran, Pak. 1928 itu sudah sangat maju kita itu. Tiba-tiba kita jadi
mengkukuhkan kembali identitas kedaerahan kita. Identitas kedaerahan itu penting, tetapi juga begini, saya ini orang Sunda sekaligus juga orang Indonesia. Indonesia itu dibangun oleh kesundaan kita, kejawaan kita, keambonan kita, gitu, keminahasaan kita. Makanya konteks pemersatunya adalah Pancasila. Kalau tidak ada Pancasila, nggak ada alasan kita bersatu ini, Pak. Nah, menurut saya, kenapa itu digunakan oleh para politisi? Karena seperti yang Romo Magnus bilang, politisi itu tahu orang itu akan cenderung kalau perspektif agamanya disentuh, kesukuannya disentuh, gitu ya. Jadi emosinya terbawa ya. Iya, terbawa gitu. Jadi dan itu dimanfaatkan oleh para politisi kita untuk meraup suara, untuk memperoleh kekuasaan. Nah, makanya politik kekuasaan itu harus dibalancing oleh politik kebangsaan dan politik kerakyatan tadi. Mungkin karena begini ya, Pak Pen. Orang kenapa sih selalu mengejar politik kekuasaan? Tapi yang mengerjakan politik kebangsaan dan politik kerakyatan jarang sekali mungkin ya. Ya mungkin di sini ada banyak potensi. Ekonomi lah, bisa memperkaya mungkin ya. Dan kemudian dia mengira itulah satu-satunya jalan perubahan. Padahal jalan perubahan itu bisa melalui yang tadi itu. Politik kebangsaan dan politik kerakyatan. Kadang-kadang nih politik kekuasaan ini kan suka menghalalkan segala cara nih. Nah, teman-teman yang bergerak di politik kebangsaan ini menurut saya harus interupsi itu. Gitu. Jangan identitas ini dipolitisasi. Orang boleh beridentitas, bahkan harus. Pak Pen juga harus. Tidak bisa melepaskan kodrat keibuan kan itu. Tapi yang menjadi salah kalau itu digunakan untuk kepentingan politik dan dia tidak memperkirakan akan terjadi benturan. Nah, politik kebangsaan ini memang tugasnya lebih berat. Tapi honornya nggak ada. Yang di politik kekuasaan itu mungkin banyak. Itu mungkin yang membuat politik kebangsaan dan politik kerakyatan ini jadi jalan sepi ya. Iya. Bahkan Gus Dur itu bilangnya begini, Pak Pen. Satpamnya NKRI. Ya karena harus dijaga NKRI itu dari perilaku-perilaku orang yang mempolitisasi identitas kita gitu. Ya. Makanya kita di mana-mana memarahkan kegiatan seperti ini ya. Ini bagian dari cara kita untuk memberikan edukasi ya. Kan Kang Wawan, saya kemarin bertemu dengan salah seorang yang caleg lah ya nanti. Tapi dia sendiri bilang, saya ini kayaknya susah, saya juga tahu diri. Saya tanya kenapa? Kalau sudah tahu susah kenapa mau maju lagi? Iya, karena yang pertama saya bukan putra daerah. Yang kedua ya agama saya berbeda dengan komunitas pemilih kebanyakan konstituen. Di situ konstituen. Lalu bilang, kalau sudah tahu begitu kenapa maju? Tapi ya dia bilang bahwa ya saya memang diminta ya untuk maju, tapi saya rasanya mempertimbangkan untuk maju, sekaligus juga untuk mau bilang bahwa ya dalam memilih bukan melihat pada putra daerahnya, bukan melihat pada apa agamanya, gitu ya. Tapi justru harus melihat kepada kompetensinya, ya, lihat pada karakternya, integritasnya, dan juga lihat rekam jejak. Itu idealnya memang begitu, Pak. Idealnya begitu. Tapi ada juga sekelompok orang yang justru itu dijadikan bahan. Jangan pilih dia beda agama. Dia bukan putra daerah. Katanya kita NKRI ya. Kalau NKRI kan sudah rumah bersama. Persis. Ya. Nah, membangun pemahaman ini yang saya kira mungkin jadi tantangan kita. Yang pertama harus banyak percakapan, Pak. Jadi percakapan seperti ini harus diperbanyak sehingga orang mungkin semakin tergugah ya. Yang kedua harus ada contoh gitu. Ada contoh politisi yang memang ya dia sangat menghormati seluruh keragaman yang ada di Indonesia. Nah, dua hal itu yang harus kita lakukan. Jadi di era digital ini kita butuh informasi
dan kita butuh suri toladan gitu. Jadi kalau dua hal itu ada mungkin membuat lebih maju gitu. Nah, cuman sayang, saya suka lihat juga nih Kang Wawan. Kenapa orang-orang baik seperti Kang Wawan nggak mau masuk ke politik kekuasaan? Ya, Kan ya, kita suka bilang ya bahwa kita perlu contoh, kita perlu model. ya, Nah, ya. pemodelan itu kan yang mau nggak mau, sehingga ya orang-orang yang pintar, orang-orang yang tulus, orang-orang yang punya integritas, yang selama ini sudah bergaul secara lintas batas, bekerja bersama dengan masyarakat, mestinya kan ini terdorong ke atas ya, supaya dia bisa melayani dengan lebih banyak. Ya, waktu banyak juga sebenarnya Pak Pen yang nyuruh saya, Kang Wan maju, sayanya tetap di sini perutnya yang maju. Tapi gini Pak Pen, yang pertama orang berpolitik itu juga selain visi, misi, komitmen, dia juga harus punya passion ya, gitu. Harus punya ketertarikan di bidang itu, gitu. Nah sementara ini saya belum menuju ke politik kekuasaan itu. Tapi yang kedua Pak Pen, harus juga dijaga orang-orang yang tidak ikut secara praktis ke dalam politik kekuasaan itu. Kenapa? Karena begini Pak Pen, kita pernah diributkan pada tahun 2019 oleh friksi politik yang sangat kuat. 01, 02, itu kan ribut sekali, berisik sekali. Kampret cebong. Kampret cebong. Sampai begini, kalau kamu milih calon si A nanti jenazahnya tidak disolatkan gitu. Nah, kalau ada orang yang tidak berpihak, kita kan bisa jadi moderasi. Kita bisa jadi wasit, kita bisa jadi pemersatu. Tapi kalau semua orang punya keberpihakan politik praktis, nanti yang menjadi perekatnya siapa? Nah, itu juga harus dipilih. Nah, nanti kita akan pindah ke politik praktis kalau sudah ada kader-kader kita yang mengerjakan ini, Bapak. Jadi kita yang didamaikan. Jadi kita siapkan dulu. Ya, karena begini, Bapak. Ya apalagi bagi orang Bandung ya, harusnya waktu itu tidak terlalu bentrokan. Karena kan 01, 02 itu sama-sama jurusan kebun kelapa. Hanya satu lewat Binong, satu lewat Jalan Aceh gitu. Nah, tapi begini, harus ada yang berpikir siapa yang menjadi penengah pada saat friksi di masyarakat menguat, dan harus juga ada yang, bukan saya sosokan jadi penengah ya, tapi harus ada yang memposisikan itu. Yang kedua, harus ada juga yang terus-menerus melakukan pendidikan politik di wilayah masyarakat, tapi pelakunya netral. Kayak gini, siapapun presidennya Pak, kalau masyarakatnya mudah dikelabui, itu kan nggak jadi apa-apa. Jadi maksud saya harus ada orang-orang yang tetap mengajarkan politik di masyarakat, tapi dianya nggak terlibat, tidak partisan gitu. Sehingga masyarakatnya tumbuh kritis. Ini teori dari Gus Dur juga. Gus Dur bilang power tends to corrupt. Nah, supaya power tidak tends to corrupt, harus ada kekuatan sipil yang mengontrol kekuasaan. Nah, tapi kalau semua sipilnya sudah pro A, pro B, nanti promah gitu ya karena asam lambungnya naik. Nah, harus ada tetap, karena siapapun presidennya masyarakat harus dididik untuk kritis. Karena kalau masyarakatnya tetap berjalan di tempat, sementara elit-elitnya maju kan bisa jadi ini objek untuk dikelabui gitu. Jadi harus tetap ada yang berposisi itu menurut saya Pak. Gitu. Ya, jadi sementara ini yang kasih contoh ya teman-teman kita yang udah memang terjun di dunia politik lah. Gitu. Nah, kita harus tetap di visi kebangsaan dan visi kerakyatan itu. Ini yang tadi saya mau nyambungin dengan di awal yang Kang Wawan sampaikan ya, bahwa kalau kita bicara tentang pemilu, kita juga harus tempatkan ini dalam konteks besar bagaimana kita membangun negara dan bangsa kita ya. Bukan soal 5 menit kita datang kita coblos ya, tapi bagaimana 5 tahun ke depan, sehingga sebelum pemilu harus ada partisipasi dari kita semua ya. Saat pemilu kita semua harus partisipasi juga mensukseskan pemilu, dan pasca pemilu itu sendiri kita harus tetap kawal supaya apa yang dijanjikan
Ya. Itu juga yang dilakukan. Ada yang bilang begini, bedanya pilkada sama pilkada. Ya. Kalau pilkada itu kalau sudah jadi Lupa. Kalau pilkab kalau lupa justru jadi. Jadi partisipasi untuk kita memperkuat civil society dalam rangka mengawal pemerintahan ini menjadi sesuatu yang penting. Dan Kang Wawan lihat bagaimana orang muda Indonesia sekarang untuk itu. Nah, teman-teman muda itu kan yang ada di tengah, dia bisa komunikasi ke orang tua dan bisa komunikasi ke generasi yang di bawah. Itu strategisnya orang muda. Yang kedua, orang muda juga bisa jembatan komunikasi antara elit dengan masyarakat awam. Justru strategi, dia di tengah, strategis sekali. Nah, jadi hendaklah anak muda ini menjadi corong informasi model pemimpin apa yang harus dipilih itu, Pak. Makanya yang tadi before after itu penting menurut saya. Di before ini menjadi bisa kita lihat calon-calon yang kalau kampanyenya sara gitu Bapak ya. Kalau dia mengakomodir orang-orang yang mencintai perpecahan. Itu nggak usah dipilih, Pak. Ya? Karena afternya udah kebayang gitu. Nah, jadi before ini upaya mengumpulkan track record menurut saya. Upaya melihat jejak-jejaknya. Upaya menilai, upaya memilih gitu. Jadi ya harus dilihat gitu, Pak. Nah, sehingga nanti di hari H yang 5 menit itu tidak salah coblos, tidak salah pilih, karena nanti ini akibatnya bisa 5 tahun ke depan, bahkan bisa lebih panjang lagi gitu. Nah, sedangkan dalam 5 tahun ke depan ya anak-anak muda itu harus tetap berpikir kritis agar kepemimpinan yang nanti terpilih di masa depan itu betul-betul bisa membawa suara rakyat gitu. Ya. Tetap berpikir kritis dan ikuti rekam jejak ya dari semua politisi yang sekarang tampil supaya kita tidak salah pilih. Ya. Dan itu harus dijaga, Pak Pen. Perpecahan itu kan milih itu 5 menit. Tapi perpecahan gara-gara politik itu bisa panjang. Jadi kita jangan mengorbankan persaudaraan kita untuk sesuatu yang 5 menit itu, Pak. Gitu. Makanya di before ini kita harus tetap menjaga persatuan. Walaupun beda pilihan politik ya harusnya bisa tetap saling menghormati, tetap saling menghargai. Nah, yang disebut politik identitas itu kan begitu, Pak. Kita membangun identitas kita gitu. Kemudian membuat identitas orang lain. Saya membangun saya Islam dan Jawa dan Sunda. Kemudian saya juga menciptakan narasi Pak Pendeta itu Ambon dan Kristen. Kemudian dipolitisasi. Jangan pilih temannya Pak Pendeta Hariman itu. Nanti kita semua dikristenkan. Nanti kita semua jadi agen Cina gitu dan seterusnya lah. Nah, itu sudah mempergunakan identitas untuk kepentingan politik dan bisa berakibat perpecahan. Kalau membangun identitasnya benar sih nggak apa-apa, Pak. Saya Sunda dan Muslim, Pak Pendeta Kristen dan Ambon, masing-masing punya potensi untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia. Gitu. Siapapun yang terbaik dari kami, silahkan Anda pilih. Itu kalau calonnya kita, Pak Pen. Nah, masalahnya di antara kita nggak ada yang calon. Kita baru berurusan dengan salon saja. Saya malah jarang ke salon. Ya, teman-teman, jadi kita punya panggilan bersama. Ya. Tadi Kang Wawan mengingatkan di Sumpah Pemuda ya, walaupun itu jauh sekali dari era kita ya, tapi itu warisan sejarah yang mesti selalu kita ingat bahwa yang namanya Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Sunda, Jong Sumatera itu sudah menjadi Jong Indonesia. Jadi kita Indonesia. Maka jagalah persatuan, kembangkan terus semangat kebangsaan dan mari kita lawan politisasi SARA yang tujuannya hanya demi kekuasaan, tapi dampaknya nanti kita terpecah belah dan
tadi Kang Wawan mengingatkan, kalau ada orang yang kampanyenya sudah pakai sara untuk menyerang, ya, untuk memecah belah, gak usah pikir panjang, gak usah pilih, gitu ya. Mungkin Kang Wawan mau kasih closing statement untuk teman-teman muda yang mengikuti acara ini. Saya ingin bilang begini, nama saya Wawan Gunawan, saya orang Sunda beragama Islam, saya pemuda Indonesia. Jadi teman-teman juga bisa bilang seperti itu. Saya Pendeta Hariman, orang Indonesia yang bersuku Ambon beragama Kristen. Jadi identitas kita tidak hilang, tapi bersama-sama membangun keindonesiaan kita. Dan kita akan berkontribusi untuk Indonesia yang kita cintai. Jangan sampai kita terpecah gara-gara beda pilihan politik, apalagi disandarkan di atas kesukuan atau keagamaan kita. Saya Indonesia, berasal dari suku mana, beragama apa, sama-sama berkontribusi. Gitu mungkin Bapak ya? Itulah kita Indonesia. Betul. Ya? Indonesia dibangun dari keragaman, bukan kesamaan. Bhinneka Tunggal Ika, bukan Bhinneka Tunggal Tengger. Terima kasih untuk para sahabat semua yang dengan setia mengikuti AS Podcast saat ini, dan sekali lagi hatur nuhun pisan Kang Wawan sudah hadir dan ngobrol bareng sobat muda pada saat ini. Sampai bertemu lagi di segmen selanjutnya. Salam dari kami, salam AS Podcast, Integrity, Care, Excellent. Excellent.